warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Guntur Purboyo, salah satu dosen pengajar pada Prodi Sosiologi FISIP Universitas Lampung. Dan video ini saya buat sebagai salah satu syarat Serdos 2025 dalam hal pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada aspek pengajaran. Saya mengajar mata kuliah Sosiologi Masyarakat Digital. Mata kuliah ini diselenggarakan untuk mendukung capaian profil lulusan Prodi Sosiologi pada 4 aspek. Pada dimensi sikap adalah menginternalisasikan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Yang kedua, dalam dimensi keterampilan, memberikan kemampuan untuk mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang ketiga, pada dimensi keterampilan khusus, memberikan kemampuan dalam mendesain dan mengaplikasikan model perencanaan sosial yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya pada digital society. Pada aspek pengetahuan, memberikan penguasaan atas konsep dan teori dalam memahami fenomena sosial di era industri 4.0 dan society 5.0. Sebagai mata kuliah yang diajarkan pada mahasiswa semester 4, yang menargetkan pada 3 capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK yang pertama adalah mampu membangun pengetahuan mengenai isu-isu masyarakat digital dengan berlandaskan dengan teori-teori sosiologi. CPMK yang kedua mampu membangun pengetahuan sikap tindakan mengenai pola dinamika yang terkait dengan fenomena masyarakat digital baik dalam skala nasional, regional, ataupun global. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu membangun pengetahuan, sikap, tindakan mengenai perkembangan dunia digital, serta dampaknya terhadap masyarakat secara luas. Untuk mencapai pada target pembelajaran CPL dan CPMK yang sudah disebutkan sebelumnya, maka mata kuliah ini akan membahas tentang perubahan pola hidup masyarakat di era digital. Topiknya mencakup tentang ruang lingkup masyarakat dalam konteks digital, mulai dari aspek historis hingga revolusi teknologi yang mempengaruhi proses adaptasi masyarakat. Mahasiswa juga akan diajak untuk menganalisis interaksi dan relasi di dalam masyarakat digital, serta memahami dialektika perkembangan dari industri 4.0 menuju masyarakat baru, society 5.0. Untuk itu, ditetapkan 10 bahan kajian untuk memahami masyarakat digital. Yang pertama adalah ruang lingkup dan masyarakat digital itu sendiri. Yang kedua, konteks historis masyarakat digital. Yang ketiga, interaksi dan relasi masyarakat digital. Yang keempat, teori perkembangan masyarakat klasik dan modern. Yang kelima, teori perkembangan masyarakat postkolonial dan postmodernisme. Yang keenam, kemudian perkembangan masyarakat digital tahap awal yang akan dilanjutkan dengan perkembangan masyarakat digital pada tahap lanjut. Kemudian perkembangan masyarakat digital baik dalam lingkungan nasional Indonesia ataupun pada skala yang lebih besar, skala global. Ya, berikutnya adalah lifestyle society. Ini tentang masyarakat, komunitas, dan individu di dunia digital. Yang terakhir merefleksikan bagaimana wajah baru masyarakat global, regional, dan nasional. Maka untuk itu kami menyiapkan beberapa bahan bacaan referensi yang bisa diakses dan dipelajari untuk memahami beberapa bahan kajian sebelumnya. Yang pertama ada Deborah Lupton yang diterbitkan tahun 2015 dengan judul Digital Sociology. Kemudian ada buku David M. Berry tahun 2012 tentang Understanding Digital Humanities. Kemudian ada bukunya Schwab yang kebetulan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Revolusi Industri Keempat di tahun 2019. Ada Nicholas Carr, The Shadow, itu juga terbit di tahun 2010 yang diterbitkan oleh Atlantic. Kemudian ada buku Karen tentang Digital Citizenship, The Internet Society and Participation, pada tahun 2007, dan buku dari dosen senior di Sosiologi FISIP Unila, Abdul Sani, tahun 2020 tentang Sosiologi Pendekatan Praktek Strategi Hubungan Masyarakat dalam Sosiologi. Dan kemudian ada satu buku Reclaiming Conservation, The Power of Talk in a Digital Age, yang ditulis oleh Seri tahun 2015, dan beberapa bahan bacaan lain yang bisa bersumber dari jurnal atau dari sumber bacaan lain, proceeding dan sebagainya sebagai bahan tambahan bacaan yang bisa memperkaya pengetahuan peserta pada kelas masyarakat digital.
Dalam rangka mengukur efektivitas pelaksanaan dan penyelenggaraan kelas masyarakat digital, maka tim pengajar membuat bobot penilaian dari setiap unsur-unsur penilaian. Terdapat 6 unsur penilaian yang dinilai di dalam kelas ini. Yang pertama adalah aktivitas kelas sebesar 10%, ada kuis sebesar 10%, kemudian tugas sebesar 15%, kinerja dan performance mahasiswa sebesar 15%, kemudian UAS dan UTS masing-masing 25%. Mahasiswa dapat mengikuti UAS dengan syarat hadir sebanyak 80% dari total pertemuan yang diselenggarakan di kelas masyarakat digital. Sebagai refleksi dari apa yang saya sampaikan sebelumnya, saya lampirkan di dalam video ini juga bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas dilakukan. Selamat menyaksikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana teman-teman, sehat? Ada yang lagi galau? Ada yang lagi kepikiran kapan jadi sarjana? Oke, teman-teman, ini pertemuan ketiga kita di kelas masyarakat digital. Hari ini itu kita akan membahas bagaimana konteks historis masyarakat digital. Kita akan mengupas lebih dalam tentang kenapa masyarakat berubah dan kenapa kemudian ada yang menstimulasi perubahannya. Nah, maka materi hari ini saya rangkum dalam judul transformasi masyarakat dan industri. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya mau sedikit bertanya ke teman-teman. Minggu lalu kita membahas tentang lingkup kajian sosiologi digital. Oke, ada yang mau merespon apa yang kalian ingat atau kalian pahami tentang ruang lingkup dari kajian sosiologi digital? Silakan. Siapa yang menanggapi? Saya Pak, yang membedakan itu ruangnya Pak. Ruang yang menjadi tempat masyarakat itu melakukan aktivitas maupun interaksi sosial. Kalau masyarakat umumnya di ruang realitas. Iya. Oke, kemudian kalau masyarakat digital? Kita punya media sendiri di media sosial, kayak Instagram, TikTok. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi sejauh ini saya rasa karena penjelasan kalian kita cukup siap untuk melanjutkan materi kita selanjutnya. Oke, saya mau menyampaikan tujuan dari pertemuan kali ini adalah tujuan pembelajarannya. Teman-teman diharapkan akan memahami bagaimana sejarah perkembangan manusia yang dianggap masih primitif atau society 1.0 hingga 4.0 dan society 5.0. Jadi ada industri 1.0 sampai 4.0 dan society 1.0 sampai 5.0, walaupun masih dalam bentuk sebagiannya imajiner tapi sebagiannya sudah kelihatan. Oke, kemudian ketepatan dalam mempelajari dan memilih konteks historis digital secara tepat dan benar. Nah, untuk itu saya akan memulainya melalui evolusi masyarakat dan industri. Teman-teman, hari ini kita ada di industri yang keberapa revolusinya? 4.0 ya? Ya. Kenapa? Apa yang membedakan antara 4.0 dengan 1.0? Ada yang merespon? Teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan, ya benar. Oke teman-teman, di sebelah kiri ini ada society atau disebutnya sebagai masyarakat. Kalau kita biasanya cuma mendengar industri 1.0, industri 2.0 gitu ya, industri 3.0. Tapi ada hal dalam realitas yang bersamaan itu disebutnya sebagai society. Sampai hari ini society dengan industri itu berkembang secara bersamaan. Pertanyaannya sederhana yang sering muncul, yang mana duluan? Society duluan atau industri duluan? Society duluan. Kenapa? Karena industri itu yang menciptakan industri. Karena industri nggak kebalik. Society yang menciptakan industri atau industri yang menciptakan society? Society yang menciptakan industri. Oke, secara sederhananya adalah
Kenapa society lebih dulu muncul? Karena industri berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maka masyarakat yang menciptakan teknologi. Kemudian munculnya teknologi memaksa setiap sistem di dalam sistem sosial masyarakat menyesuaikan diri. Dengan penyesuaian itu maka pola hidupnya berubah, muncullah society yang baru. Maka di sini setelah 1.0 muncul industri 1.0, dilanjutkan dengan society 2.0 setelah penyesuaian, dan berikutnya sampai industri 4.0, dan hari ini kita menjelang industri society 5.0. Beberapa kajian mengatakan bahwa belum seluruh dunia, tapi hari ini yang merepresentasikan dan mengklaim pada tahun 92 yang sampai ke industri 5.0 adalah Jepang. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan. Di dalam sosiologi, beberapa pemikir sosiolog modern, ada banyak, tapi saya hanya mengutip sebagian, menganggap hadirnya industri 4.0 merubah struktur dan relasi sosial masyarakat tidak hanya pada ruang cyber, tetapi juga pada ruang aktivitas keseharian atau realitas. Ya, kalau teorinya ada Boulevard kalau nggak salah menyebutkan tentang hyperreality, bagaimana setiap orang mensimulasikan dirinya pada realitas yang berbeda dari realitas hidupnya. Tuh. Nah, kemudian ada Anthony Giddens, kalau misalnya mengutip pernyataannya, maka kita akan bicara tentang modernisasi itu adalah perubahan dari pola pikir dan struktur sosial. Ditulis dalam oleh Anthony Giddens di dalam bukunya Strukturasi. Itu kalian bisa lihat ada pernyataan tentang modernisasi. Kemudian tentang disrupsi sosial, maka Zizek dalam bukunya Panik Pandemi tahun 2021 jilid 2 itu mengatakan bahwa ketimpangan digital dan mobilitas sosial yang sangat cepat itu membedakan antara digital society dengan dengan masyarakat sebelumnya. Tapi muncul perdebatan bahwa perkembangan teknologi itu tidak lantas menghilangkan alienasi di dalam ekonomi dan kehidupan sosial. Alienasi, ingat ya, yang tulis siapa? Karl Marx. Akhirnya mengingat semuanya. Seperti Marx yang menyebutkan bahwa terasing dari hasil kerjanya kini membentuk digital labor yang tidak dibayar atau disebut sebagai unpaid labor. Nah ini kita bisa bahas lebih jauh nanti di dalam penelitian saya. Oke, tapi kondisi ini menghadirkan dua dampak. Pertama adalah dampak positif, yang kedua dampak negatif. Nah, positifnya, kalian gampang gak sih kalau misalnya mau kemana-mana? Gampang ya, pesan Gojek selesai, pesan Grab selesai. Kemudian kalau misalnya kalian mau makan, gampang. Ada GoFood, ada ShopeeFood dan sebagainya. Kemudian kalau kalian mau beli tiket bioskop, nah itu teman-teman, bahwa ada hal yang dimudahkan dengan konektivitas yang jauh lebih global sehingga kita punya akses yang lebih mudah terhadap informasi. Itu industri 4.0. Tapi kalian pernah pakai ChatGPT? Kemudian kalian pernah pakai Canva untuk edit PPT-nya? Atau pakai apa? Kalau aplikasi buat ngedit video? CapCut pernah? Itu disebut dengan artificial intelligence. Itu memudahkan bahkan tidak hanya dalam aktivitas keseharian, tapi juga pada pelayanan publik. Contohnya permen manis kalau di Kota Bandar Lampung. Kalian buka semua 3 surat data kependudukan itu bisa keluar dalam waktu 1 minggu tanpa harus ketemu pemerintahnya atau pintu layanannya. Oke, kemudian kita hari ini ada pekerjaan baru nggak teman-teman? Ada namanya clipper video. Pernah tahu? Mudah-mudahan pernah tahu yang suka nge-clip video terus diupload di YouTube Shorts atau di TikTok. Itu disebutnya sebagai clipper video. Kemudian ada podcaster yang dulu ada cuma di radio, sekarang ada di YouTube. Kemudian ada istilah selebgram.
tiktokers dan sebagainya, kemudian sosial media spesialis, itu adalah pekerjaan-pekerjaan baru. Setiap perubahan memberikan dampak pada sistem sosial sehingga dia merubah juga bagaimana kita beraktivitas. Tapi juga ada dampak negatifnya. Ya, saya pernah datang ke satu wilayah dan kita selalu berpikir bahwa di seluruh Indonesia itu harusnya kita punya internet, gitu ya. Tapi saya pernah datang ke satu pulau namanya Pulau Pisang. Kalau di sini ada yang dari Kerui, internetnya ada, lewat jam 9 mati. Tuh. Nah, itu adalah bukti bahwa kalau misalnya semua fasilitas itu sudah dilakukan secara digital dan semuanya bisa diakses melalui media digital, tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak mendapatkan jaringan internet? Sulit ya. Maka itu banyak yang belum merata. Itu dampak buruknya. Terus kemudian ya, saya mau tanya, tapi tolong jawab jujur. Oke? Saya mau tanya, Elin, sehari ngelihat media sosial berapa lama? Kurang tahu Pak, aktivitasnya berapa lama, tapi semenjak skripsian udah berkurang banyak. Oh gitu. Kamu lebih sering ngobrol sama teman-teman atau melihat medsos? Sebelumnya? Sebelumnya lihat medsos. Oke. Jojo, gimana Jo? Lebih sering melihat medsosnya atau ngobrol sama teman-teman? Sekarang ini saya lebih lihat medsos sih Pak. Lihat medsos. Oke. Ini adalah bukti teman-teman bahwa kemajuan teknologi itu menurunkan interaksi sosial kita yang seharusnya manusia itu suka berpolitik atau zoopolitikon yang sering berdiskusi saling mempengaruhi. Tapi sekarang pengaruh itu sudah diambil alih oleh media sosialnya teman-teman semua. Oke, pekerjaan seperti yang disampaikan sebelumnya dan pengawasan berlebihan terhadap ancaman privasi. Nanti di materi selanjutnya kita akan bahas bagaimana pengawasan panoptik diinterpretasikan melalui digital society. Kadang-kadang kita kok kalau melakukan sesuatu kok malu-malu tuh. Itu yang ngebuat kalian punya akun sampai 2, 3, 4 gitu kan. Karena membatasi supaya merasa tidak diawasi. Padahal tetap aja diawasi. Kalau viral lambe turah langsung keluar. Ya. Nah, maka dari dua hal ini terdapat tantangan yang hari ini belum terjadi. Pertama adalah tentang etika, kemudian kedua tentang regulasi digital, yang ketiga tentang inklusivitas teknologi, dan yang keempat yang sekarang di Unila itu sudah pakai Fiklas, jadi kita sudah baru mulai masuk ke dalam transformasi pendidikan. Tapi lebih lebih detailnya seperti apa transformasi pendidikan terjadi di era digital nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah teman-teman, ada satu studi kasus di Jepang. Di Jepang hari ini itu jauh lebih banyak orang di usia non produktif tapi sudah tua ketimbang di usia produktif. Pernah dengar nggak beritanya? Pernah ya? Oh alhamdulillah pernah dengar. Nah, maka mereka ngebuat satu teknologi yang disebut dengan robot lansia. Robot itu, nah ini, fotonya cuma separuh nih. Ini, jadi robot itu bisa melayani orang tua untuk dikasih makan, mengingatkan obat, kemudian membantu ke kamar mandi. Nah di Jepang sudah ada robot untuk pelayanan lansia. Makanya mereka sudah bisa klaim 5.0 kami lebih canggih dari siapapun. Walaupun teknologinya belum sampai ke situ. Nah kemudian yang lainnya adalah integrasi big data. Di Jepang untuk mengidentifikasi semua permasalahan masyarakatnya mereka sudah menggunakan big data. Jadi kalau kalian nggak punya internet, nggak punya gadget, nggak bisa akses internet, kalian akan sulit untuk bisa mengakses pelayanan publiknya mereka. Karena semuanya terintegrasi dalam big data. Kalau ada tiba-tiba dalam waktu 3 hari handphonenya nggak aktif, tidak ada aktivitas sama sekali, dan dia memang dalam status big datanya dia tinggal sendiri, maka pemerintah Jepang bisa datang ke sana untuk lihat di rumahnya. Orangnya jangan-jangan sudah nggak ada.
Makanya sekarang banyak tempat-tempat di Jepang yang kosong. Ini teman-teman bisa baca dalam tulisannya Rosiana tahun 2019 tentang Digital Society 5.0. Apa benar Jepang sudah sampai di situ? Itu judulnya. Oke, sejauh ini ada yang mau bertanya? Pak, terkait penurunan aktivitas untuk berdiskusi dengan teman tadi, kan bukannya dari media sosial juga bisa dilakukan diskusi dengan teman? Ya, di media sosial juga bisa diskusi dengan teman. Ya. Tapi Elin sadar nggak kalau diskusi di media sosial itu dalam ruang yang terbatas? Banyak kesalahpahaman juga. Banyak kesalahpahaman. Kemudian kadang-kadang ngetiknya baik yang ngetik sambil senyum, yang merespon anggapnya dia lagi marah. Caps lock lupa dimatiin, terus tiba-tiba, loh kenapa sih saya direspon dengan keras gitu kan? Nah itu yang terjadi, bahwa komunikasi itu membutuhkan 3 hal. Pertama adalah ada komunikan dan komunikatornya. Itu yang menyampaikan secara verbal apa yang disampaikan, itu biasanya lewat kata-kata. Yang kedua ada gimmick. Gimmick itu bagaimana kita mimik wajah, kemudian bagaimana kita merespon dalam bahasa tubuhnya. Yang terakhir adalah gestur. Ada nggak pergerakan-pergerakan yang kemudian membuat pola komunikasi itu menjadi tidak efektif? Nah itu tidak terjadi di media sosial. Even kalian pakai Zoom atau video call WhatsApp, ya itu nggak akan terjadi. Karena dalam digital society ada 2 kajiannya tentang face to face dan face on face. Kalau face to face kita ketemu langsung, face on face kita itu direpresentasikan oleh avatar yang kita punya di media sosial kita. Nah itu yang kemudian tidak bisa menggantikan pola komunikasi seperti dalam realitas yang nyata. Oke teman-teman, untuk merefleksikan pertemuan kita hari ini dan untuk kalian ingat sampai nanti di pertemuan ke depan supaya berkesinambungan, saya mau tanya, sejauh ini menurut kalian siapa yang lebih dulu? Industri yang lebih dulu atau society yang lebih dulu? Society yang lebih dulu ya. Oke. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah bagaimana kemudian industri bisa mempengaruhi society? Izin jawab Pak. Ya, silakan deh. Kalau dari teori strukturasinya Anthony Giddens, struktur sosial itu bisa mempengaruhi industri karena dari struktur-struktur tersebut lahirlah ide-ide yang kemudian menjadi reproduksi sosial. Itulah kenapa society itu bisa mempengaruhi industri. Oke, ya, terima kasih. Dan sebaliknya industri bisa mempengaruhi society. Oke, teman-teman. 5.0 adalah keniscayaan, bukan pilihan. Ya, bagian dari globalisasi kalau dalam riset globalisasi magmatik. Berarti namun pertanyaannya bukankah apakah kita siap atau bagaimana kita menyiapkan masyarakat transformasi ini bersifat inklusif, adil dan manusiawi. Itu yang mesti kita siapkan. Transformasinya mesti adil dan manusiawi. Maka jika society 4.0 adalah revolusi teknologi, 5.0 adalah revolusi society. Demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas atensinya. Semoga informasi yang bisa diterima dengan baik dan terima kasih juga atas diskusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.